Pemirsa, sejumlah petugas PT KAI mulai dari masinis hingga Polsuska dijadwalkan menjalani pemeriksaan intensif di Jakarta. Pemeriksaan terkait kasus kecelakaan kereta maut di Bekasi Timur. Pemeriksaan karyawan PT KAI dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, yang menyebut bahwa pemeriksaan untuk mendalami prosedur operasional saat kecelakaan terjadi. Selain masinis dan Polsuska, petugas stasiun Bekasi Timur juga diminta keterangannya di kantor Pusdalop 1 PT KAI di Manggarai, Jakarta Selatan. Sebelumnya pada Selasa lalu, Polres Metro Bekasi Kota memeriksa sopir taksi listrik yang kendaraannya mogok di atas rel sebelum tertemper kereta. Total korban dalam tragedi ini mencapai 106 orang. 16 diantaranya meninggal dunia, sementara 90 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sebagian diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Kepolisian masih mendalami adanya dugaan unsur kelalaian dalam kecelakaan yang terjadi pada Senin malam lalu. Kejadian awal terjadinya kecelakaan antara kereta dengan taksi. Ya. Disinilah nanti akan kita ungkap 4 faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama human error, yang kedua faktor kendaraan, yang ketiga faktor jalan, yang keempat faktor cuaca. Nah ini yang kami lihat mulai dari cuaca saat itu seperti apa, jalannya bagaimana, kendaraannya seperti apa, terus ada nggak unsur kelalaian dari pengendaranya, itu masih dalam kajian ataupun penelitian kita. Kalau dari pemeriksaan sementara si sopir tersebut itu dia memang ngerem setelah mendekati rel. Masih kita mintai keterangan. Ya. Jadi berarti pemicunya memang dari mobil itu ya? Belum bisa diputuskan, belum bisa disimpulkan apakah dari mobil, apakah dari supir, atau kan ada faktor lain, ini masih kita, karena ini tempat kejadian perkara yang berada di lintasan sebidang ya, perlintasan sebidang. Ya ada ketentuan-ketentuan di sana terkait dengan masalah palang perlintasan, kondisi jalan seperti apa, yang nanti masih akan kita kaji. Nanti hasil TA nanti yang akan melihat itu semua. Iya, tapi untuk palang yang dinilai di situ kan ada ya Pak? Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Hasil simulasi KNKT dinilai penting untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan. Penyebab pasti kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur masih tanda tanya. Tak hanya menggali keterangan dari para pihak yang terlibat, seperti masinis dan pengemudi taksi listrik, KNKT juga melakukan simulasi terhadap sistem persinyalan kereta api. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengungkap dugaan masalah teknis khususnya terkait fungsi dan respons sistem persinyalan saat kejadian. Simulasi yang dilakukan KNKT untuk memahami kemungkinan penyebab teknis dan potensi kelemahan sistem. Mantan investigator KNKT, Ruth Hana Simatupang menduga kereta api Argo Bromo Anggrek terus meluncur saat peristiwa lantaran sinyal darurat yang tak diterima oleh masinis atau persinyalan error. Ruth mendorong agar KAI tak lagi menggunakan sistem persinyalan yang masih kuno dan beralih ke sistem elektronik interlocking. Dengan kereta masih meluncur, itu artinya signalnya tidak diterima, tidak terbaca oleh masinis, ya, baik tadi mungkin visibilitasnya berkurang atau memang ada error di persignalan itu sendiri. Biasanya hanya 2 itu sih setahu saya, karena umumnya dengan signal itu kereta bisa masuk ke suatu peta, satu blok itu berdasarkan signal. Nah, makanya kalau bisa Indonesia itu jangan menggunakan lagi signal yang masih kuno ya, tapi kita coba pakai electronic interlocking. Dan kalau misalnya ada kereta yang sudah mengalami gangguan di satu blok, maka sebaiknya kereta-kereta kita itu diberikan atau diletakkan
alat yang namanya ATP ya. Kalau nggak salah nanti Mas Danang bisa jelaskan lebih lanjut ya. ATP itu adalah alat untuk mencegah terjadinya collision atau tabrakan. Kemudian kita juga kenal alat yang namanya TCAS. TCAS itu yang Train Collision Avoidance System. Ini sama seperti kayak di mobil namanya ADAS gitu. Dia bisa mengurangi, dia bukan obat mujarab untuk berhenti seketika ya, tapi dia bisa mengurangi kecepatan dari si kereta. Sementara Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda menegaskan pihaknya menunggu hasil audit investigasi KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan, apakah terkait terganggunya sistem persinyalan atau human error. Di Indonesia ini perkeretaapian kita menggunakan sistem yang kira-kira berbasis kepada persinyalan. Nah, sampai hari ini kita juga masih menduga-duga apakah persinyalan kemarin peristiwa Agrobromo Anggrek menabrak KAL, apakah karena problem persinyalan yang bermasalah atau human error. Itu yang saya kira nanti kita minta kepada KNKT memastikan itu. Nah, dalam situasi yang semacam ini, audit forensik engineering dari KNKT kita tunggu. Supaya ini bisa memastikan bahwa apakah ini errornya pada sistem atau errornya pada masinis kita, human error. Aspek keselamatan menurut Huda menjadi prioritas agar peristiwa yang merenggut nyawa 16 orang dan 90 lainnya luka-luka tak terulang. Huda juga meminta KAI untuk mengevaluasi manajemen operasional, khususnya di jalur rel Bekasi yang padat lantaran jalur kereta jarak jauh sama dengan yang dilintasi KRL komuter lain. Tim Liputan, Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimana mengurai rentetan peristiwa kecelakaan kereta api hingga menjadi rekomendasi perbaikan KAI ke depan agar tak ada lagi menimbulkan korban jiwa. Kita membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus serta pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Pak Lasarus dan juga Pak Apam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vera. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Lasarus dulu. Pak Lasarus, atensi Presiden itu sangat besar agar investigasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh supaya penyebab pasti kecelakaan maut ini bisa terungkap. Nah, apakah menurut Anda penyebabnya akan transparan diungkap ke publik? Ya, ini juga pertanyaan di saya sendiri Mbak ya. Secara pribadi kami dari komisi juga akan melihat seperti apa laporan KNKT ini nanti disampaikan. Saya sendiri coba mengurai dan bertanya kepada banyak pihak. Kami lagi menghitung sendiri ya di luar KNKT juga ya. KNKT tentu punya kewenangan. Tapi kita juga menggunakan nalar kita gitu loh. Pak Vera, ketika terjadi benturan pertama antara kereta pertama dengan mobil listrik, itu berapa menit pemberitahuan kepada kereta yang disuruh jangan bergerak dulu dari stasiun Bekasi Timur. Kemudian pada saat itu berada di posisi mana kereta Agrobromo itu. Ini yang juga nanti kita minta pemerintah dalam hal ini KNKT mengurai ini secara transparan. Menurut saya dengan begitu banyak korban meninggal dunia kita sama tahu, kemudian juga luka berat, luka ringan, ini harus kita jujur kita ungkap ke publik. Apakah ini ada malsistem atau memang ada human error? Ini pertanyaan semua pihak termasuk saya juga masih menduga-duga ini ya, belum tahu apakah ini memang benturan ini harusnya bisa dihindari dengan sistem yang ada atau memang tidak bisa dihindari karena kejadiannya memang begitu berdekatan pergerakan antar kereta. Kecepatan kereta Agrobromo itu pada saat meluncur kami dapat informasi itu 120 km per jam, kemudian pada saat tumbukan itu 80 km per jam. Ini berjarak dari kilometer berapa beliau ini kereta ini mendapatkan informasi. Konon katanya hanya setelah melihat kerumunan orang di depan baru dia mulai mengerem. Berarti sistem sama sekali nggak jalan. Tapi sudahlah, ini kita nanti minta KNKT mengurai ini secara jujur demi begitu banyak korban dan demi jangan sampai ini terulang kembali kejadian yang serupa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di Komisi 5 sudah 4 periode Mbak.
sudah meminta kepada pemerintah dari dulu untuk segera menyelesaikan perlintasan sebidang. Maka di komen pertama saya menanggapi persoalan ini adalah darurat perlintasan sebidang yang ada ribuan. Sebenarnya Pak, kalau menurut saya naas saja itu taksi. Pada saat bersamaan ada banyak mobil lewat di situ. Naas saja itu taksi yang mogok. Bagaimana kalau mobil lain yang mogok? Karena itu lintasan tidak dijaga, berdekatan dengan dengan stasiun kereta. Kemudian di situ saya dapat informasi juga dari Korlantas, jalannya cukup padat, bahkan kadang macet. Ini menurut saya sembrautnya pengurusan kereta di Indonesia. Dan kalau kita lihat Mbak, sebetulnya kereta itu seperti runway pesawat harusnya. Tidak boleh ada obstacle, tidak boleh ada hambatan. Karena kereta itu bisa ngerem, saya dapat informasi seperti Argo Bromo itu minimal 1 kilo, minimal baru bisa ngerem dan bisa sedikit aman nyampai di titik yang ditentukan harus berhenti. Sementara dengan jarak yang begitu dekat, kalau dia view-nya baru kelihatan orang kerumunan, itu berarti tinggal berapa ratus meter. Maka dari 120 ke 80 benturan itu sangat masuk akal. Berarti sistem sama sekali tidak berfungsi. Jadi carut marut lah kalau menurut saya, mulai dari sistemnya, kemudian sumber daya manusianya, yang mengawasi pergerakan keretanya. Baik Mbak. Saya ke Pak Apam. Pak Apam, statement yang diungkapkan oleh KAI sampai dengan sejauh ini menurut Anda apakah sudah bisa membuat kita optimis bahwa KNKT itu cukup bukti untuk bisa mengungkap transparan ke publik terkait dengan akar masalahnya? Ini, persoalan kecelakaan transportasi umum itu tidak tunggal penyebabnya. Jadi selalu lebih dari satu. Nah, biarkan KNKT bekerja dulu, kita tidak mengganggunya dengan berbagai asumsi-asumsi yang justru menyesatkan. Nah, jadi sekarang kita perlu tahu, karena kan katanya tadi dengan kecepatan 110 itu lepas dari Jatinegara, itu apakah sinyal bloknya itu merah atau kuning atau hijau. Itu dulu yang harus dibuktikan di sistem PPK-nya dilihat, nanti PPKA-nya juga dilihat. Kemudian itu semua sedang direview oleh KNKT. Jadi apakah dia mengerem, apakah dia terganggu pandangannya, kita semua belum tahu. Yang penting adalah lampu itu merah. Kenapa saya tanyakan gitu? Karena KRL di depannya sudah berhenti. Artinya apa? Argo Bromo juga di blok yang sama, dia harus berhenti atau minimal sudah mengurangi kecepatan yang drastis. Ini semua terjadi karena double track-nya tidak sampai terus ke lepas Bekasi. Itu yang selalu saya katakan, ini sudah belasan tahun tidak selesai-selesai. Dan saya juga tidak setuju waktu itu KRL sampai Cikarang, karena tadi belum double track, jadi tercampur dengan kereta jarak jauh. Kereta KRL harus berhenti setiap stasiun, kecepatan paling rata-rata 60, Argo Bromo Anggrek itu bisa 110 karena dia kurang dari 8 jam harus sudah sampai Surabaya. Nah ini yang mengganggu. Jadi kalau dijadikan satu rel, satu blok itu berbahaya. Ketika sistem tidak bekerja, ya itu berbahaya sekali. Nah terkait dengan yang disalahkan ada taksi, itu juga saya kurang sependapat karena belum ada penjelasan yang jelas. Biasa orang Indonesia, supir-supir kendaraan itu, baik motor maupun roda 4, selalu memaksa masuk ke lintasan sebidang meskipun ada palang pintu dan dijaga. Nah, mental manusia seperti inilah yang harus juga diperbaiki. Betul Pak Lasarus bilang sudah lama, bahkan di kereta api dulu ada Pak Hatta Rajasa waktu Menteri Perhubungan, ada videonya mengingatkan soal perlintasan sebidang. Tetapi itu tidak selesai karena berbeda, kita tidak bisa menyamakan di luar negeri yang jalurnya steril. Di kita itu jalan kereta api dari zaman Belanda sudah dibangun, tetapi pembangunan di kiri kanan jalan bebas kereta api itu terbangunlah perumahan, gedung yang ketika membangun tidak memberikan perlintasan itu steril. Jangan dibebankan semuanya pada KAI, karena itu ada tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Nah, tapi itu tidak berjalan. Nah, sekali lagi, Presiden mau bangun underpass maupun flyover itu bagus, tetapi tolong
dilakukan studi dulu, karena tidak semua perlintasan sebidang memerlukan jalan itu. Ya, karena uangnya juga tidak cukup untuk 1.800-an perlintasan sebidang, jadi tolong dilakukan studi terlebih dahulu. Kalau hanya dengan menambah petugas saja di 1.000 lokasi yang perlintasan sebidang ini, apakah itu lebih memungkinkan, Pak Agus? Tidak juga, tidak, karena orang Indonesia sangat kopoh, sangat masa bodoh. Ya, kalau belum ketamper, belum dia kapok. Saya sudah usulkan dari dulu oleh ke Kakor Lantas, ketika itu melanggar perintah sebidang, cabut SIM-nya dan denda. Karena kalau tidak digitukan, tidak pernah kapok. Dan kita akan ribut ketika ada kecelakaan. Ditemper lokomotif atau kereta ditemper kendaraan itu setiap hari mungkin terjadi di seluruh 1.800-an perlintasan sebidang. Jadi ini yang urgent harus dikerjakan. Tidak kalau itu memang kan di Undang-Undang 23 2007 ada itu jelas. Itu laksanakan saja dulu di samping mempersiapkan tata kelola kereta api menjadi lebih baik karena kebutuhannya sudah berbeda saat kami dan timnya Pak Jonan membereskan kereta api sudah berbeda. Tata kelolanya perlu diperbaiki dan juga yang penting itu di PT KAI harus selalu dipisahkan direktur prasarana dan sarana. Karena itu dua hal yang sangat berbeda dan sangat berpengaruh pada keselamatan perjalanan. Ya, nanti usai jeda saya juga akan ke Pak Lasarus lagi soal tadi sudah sempat disinggung juga ada jeda waktu gitu ya. Dan informasi yang kami peroleh itu ada jeda waktu sekitar 30 menit. Apakah ini persoalan manajemen kedaruratan yang tidak berjalan? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime News. Kita lanjutkan diskusi, saya ke Pak Lasarus. Jadi dari peristiwa tertemper taksi listrik dan juga terjadinya kereta api Argo Bromo yang menabrak KRL, itu ada jeda waktu sekitar 30 menitan. Nah, apakah ini yang jadi faktor utama kecelakaan, terutama soal manajemen kedaruratan dan fungsi pengaturan perjalanan kereta api atau PPKA? Ya, bahkan tadi saya mohon izin, Pak Agus juga saya mohon izin, saya menekankan tadi, titik tekan saya tadi ada pada jeda waktu. Andai kata jeda waktu ini termanfaatkan dengan baik, itu juga peluang untuk kejadian itu tidak terjadi. Ya, perlintasan sebidang itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu naas saja itu taksi. Kebetulan kena dia yang mogok. Bisa jadi karena ini perlintasan sebidang tidak dikawal dengan baik, dan saya dapat informasi dari Korlantas di situ sering macet. Ya bisa saja yang lain juga akan terjadi mogok gitu loh, karena perlintasannya tidak terawasi dengan baik. Maka saya bilang tadi itu carut marut. Kembali kepada soal jeda waktu, saya mendapatkan informasi berbeda-beda, Mbak. Pada saat kejadian, saya coba ngontak Dirjen Kereta Api. Menurut Dirjen Kereta Api 25 sampai 30 menit. Kemudian saya coba kontak juga ke KNKT dulu. Ini masih kontak personal lah. Menurut KNKT itu antara 3 sampai 4 menit jeda waktunya. Tapi saya juga dapat informasi dari kepolisian, tapi biarlah nanti, karena ini bagian kepolisian menyelidiki, ya itu bahkan antara 30 sampai 40 menit jeda waktunya. Kalau saja Mbak, sinyal itu berfungsi dengan baik, nggak perlu sampai puluhan menit. Ya, 120 km per jam, berarti dia hanya perlu waktu 4 menit saja, udah cukup untuk bisa ngerem itu kereta dan tidak akan tabrakan dengan kereta yang ditabrak bagian belakangnya oleh kereta Argo Bromo. Makanya titik fokus kita yang ingin kita lihat nanti adalah, kan ini harus di KUHAP itu jelas Mbak, kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu adalah tindak pidana. Dan kita tidak boleh mempidana orang yang tidak salah. Ini satu titik juga gitu loh. Sementara korban meninggal sekian, luka berat sekian, luka ringan sekian. Maka titik tekan saya untuk melihat masalah ini. Kalau lintasan sebidang seperti Pak Agus sudah bilang tadi, ada 1.000 lebih, sudahlah. 1.000 lebih ini kita tatalah. Kembali kepada kasus ini, andai kata tabrakan pertama dan pengendalian situasi di lapangan untuk supaya kereta dalam lintasan yang sama tidak maju ke lokasi terjadinya obstacle di depannya, itu bisa dikendalikan dengan baik, ini pasti kejadian itu bisa diatasi. Kalau jedanya Mbak, menurut saya, kalau jedanya lebih dari 15 menit, bahkan sampai 20 menit saja, menurut saya ini sudah keterlaluan.
sudah keterlaluan. Oke lah, sinyal tidak berfungsi dengan baik. Sekarang ada telepon. Kemudian ketika kereta bergerak dari satu titik ke titik berikutnya di jalur lintasan yang sama, masa tidak ada sistem di PT KAI itu untuk mengendalikan situasi ini? Hari gini gitu loh. Saya setuju kepada tadi pengamat yang mengatakan bahwa sudahlah, teknologi yang dipakai pensinyalan oleh PT KAI sekarang itu masih cocok nggak dengan teknologi kekinian? Atau memang itu sudah terlambat gitu loh? Karena saya dapat informasi juga Mbak, pengadaan pensinyalan di kereta api ini, konon katanya ya, dalam tanda kutip, kita yuk lihat, kita nggak pernah ikutan, ini juga seringkali dimonopoli oleh kelompok tertentu. Kemudian ketika kita bicara teknologi, kita mau tanya juga, ini integrasi apa tidak? Ini tentu nanti bukan bidang kita. Tapi kami DPR punya kewenangan Mbak. Tugas fungsi DPR itu salah satunya adalah mengawasi. Dan fungsi pengawasan ini tentu kami akan laksanakan. Tanggal 13 nanti kami akan panggil Menteri Perhubungan, kami akan panggil PT KAI, ya kami akan panggil kami juga akan minta pendapat dari Korlantas, kita akan undang, kemudian kita akan undang KNKT. Tanggal 13 Mei kami sudah putuskan di komisi, kita akan panggil semua pihak itu untuk melihat. Dan saya ingin melihat nanti laporan KNKT seperti apa mengurai masalah ini. Nah, sebenarnya teknologi sekarang bisa mengurai Mbak. Google Map waktu itu melihat di mana posisi Agro Bromo ketika terjadi benturan. Kemudian dengan kecepatan berapa Agro Bromo itu bisa nyampai ke situ, pasti ketahuan. Jadi saya pesan, jangan main-main dengan laporan. Itu pesan saya. Terima kasih Mbak. Oke, saya ke Pak Apam. Jadi Anda setuju dengan pernyataan Pak Lazarus tadi bahwa manajemen kedaruratannya itu kan harusnya bisa berjalan dengan efektif gitu ya. Dengan adanya jeda waktu, tadi memang versinya berbeda-beda, ada 25-30, ada 3-4 menit, ada 30-40. Tapi dari kesaksian penumpang itu sekitar 30 menit. Jadi menurut Anda memang tidak berjalankah, apalagi fungsi pengaturan perjalanan kereta apinya yang tidak terkoordinasi? Begini, kembali lagi sistem itu sedang diaudit diperiksa oleh KNKT. Dari pembicaraan saya dengan beberapa pihak pada saat itu karena blok itu ada yang terganggu di sana merah semua dan itu kelihatan. Hanya memang asisten masinis bilang hijau. Nah itu yang perlu dicari. Betul atau tidak? Kalau merah dia harus sudah berhenti jauh sebelum itu. Tidak perlu dihitung menitnya. Dia merah, dia lihat sinyal depan merah dia berhenti. Ya kan? Nah, apakah sinyal itu memang benar merah? Bisa dicek di PPKA maupun di PPKP di pusat pengendali. Itu jelas pasti ada. Nah, dibuktikan di situ. Artinya apakah betul hijau? Kalau itu merah, mengapa masinis menjalankan terus? Kan itu ada hal-hal yang perlu, karena yang di KRL yang depannya sudah berhenti karena merah. Di petak itu merah semua. Ya kan? Karena ada persoalan di depan. Nah, ini yang perlu dibuktikan. Nah terkait dengan misalnya pengadaan dan sebagainya, Undang-Undang 23 2007 itu jelas bahwa Kementerian Perhubungan itu regulator, bukan proyektor. Tapi yang terjadi sering mereka menjadi proyektor. Kan banyak kasus-kasus itu sekarang masih dalam KPK maupun kejaksaan. Nah itu karena dia bertindak juga sebagai proyektor. Untuk kalau diserahkan pada KAI, PT KAI, pemerintah itu menghutang PSO kepada PT KAI itu sekitar 1 T, ya kan? Belum dibayarkan dari tahun 2023, 2024, 2025. Nah nanti mohon Pak Lazarus ketika hearing dengan Menteri Perhubungan tanyakan kenapa PSO 2023 belum dibayar lunas. AIMO-nya juga begitu, ada selisih kurang bayar dan sebagainya. Itu perlu ditanyakan kalau PT KAI dibebankan untuk modernisasi seluruh sistem. Nah, di tata kelola saya katakan bahwa tadi pisahkan direktur prasarana dan sarana karena itu dua hal yang berbeda dan itu perlu ketelitian tinggi karena harus mengawasi sarana dan mengawasi prasarana. Itu dipisah, dulu itu dipisah, kemudian dijadikan satu. Ya kan? Nah ini yang perlu supaya tata kelola di PT KAI berjalan baik. Soal peralatan saya setuju modernisasi, tapi itu tadi siapa anggarannya, siapa yang akan menjadi penanggung jawab dan seterusnya itu perlu segera ditanyakan nanti pada saat hearing tanggal 13. Jadi memang sistem persinyalannya menurut Anda belum terupdate, masih kuno begitu ya, sehingga memang butuh anggaran tambahan untuk. Cuman apakah konektivitasnya? Kan ada dua pendapat.
asisten masinis bilang hijau, tetapi kalau kita bahas itu merah semua. Nah itu kita tunggu dari KNKT, karena semua ada rekamannya di PPKA, ada rekamannya di hal-hal lain yang di Common Center di Manggarai. Kita tunggu itu. Kita tidak boleh berandai-andai. Oke, Pak Lasarus, jadi apa harapan Anda terkait dengan investigasi yang masih dilakukan oleh KNKT saat ini? Ya, pertama saya berharap ini diurai sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya, sesuai fakta di lapangan. Itu aja, Mbak. Baik, Pak Apam ada lagi mau ditambahkan? Cukup sih ya, yang intinya KNKT biarkan bekerja, kemudian segera selesaikan, kalau bisa sebelum tanggal 13 dipanggil RDP ke DPR, itu sudah ada, sehingga fix lalu siapa sebetulnya yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana kemudian, saya concern kepada tata kelola yang dilakukan PT KAI saat ini. Itu ada 10 direksi loh di situ, banyak gitu ya. Apakah kerjanya sudah terurai, bagaimana hubungannya antara BOD, itu menjadi penting dilakukan. Ya, supaya tidak terulang, karena tidak hanya persoalan teknis sinyal, human error, tetapi tata kelola di perusahaan itu menjadi penting. Ya, kita akan tunggu bagaimana hasil perkembangannya nanti dan juga hasil investigasinya begitu ya. Terima kasih Pak Agus Pambagio dan juga Pak Lasarus sudah bergabung sama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.